Tadi ada khawarij, hunaka firqatun ukhra, juga terdapat ada sekelompok yang lain, wahum al-mu'tazilah. Kelompok ini dinamakan dengan mu'tazilah. Siapa mereka? Tapi hari ini begitu kita sedikit mendapatkan hidayah dari Allah, baru saja hijrah, langsung berubah menjadi seolah-olah kita ahli surga dan sudah kita booking semua, yang lain masuk neraka. Maka semua bid'ah, semua bid'ah. Padahal dulu saat kita belum mendapatkan hidayah, kita merasa diri yang paling berdosa, dan justru itu lebih baik daripada setelah mendapat hidayah tiba-tiba merasa semua orang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa ba'du. Hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah, di pertemuan yang lalu kita membahas tentang mauqifus salaf min murtakibil kabirati, sikap para ulama salaf terhadap orang-orang yang melakukan dosa besar. Salaf yang dimaksud tiga generasi awal dari umat ini, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'in, yang mereka ini Rasulullah sebutkan dalam sabda beliau, khairul quruni, sebaik-baik generasi, qarni adalah generasiku, yaitu orang-orang yang hidup di zaman beliau, yang bertemu dengan beliau. Tsummal ladzi yalunahum, kemudian generasi yang mengikuti mereka, yaitu para tabi'in. Tsummal ladzi yalunahum, kemudian generasi berikutnya yang mengikuti mereka, yang kita sebut dengan tabi'ut tabi'in. Ini yang dimaksud dengan salaf. Ternyata mereka ini tidak pernah mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar sekalipun berulang-ulang. Kenapa? Karena ada banyak hadis Nabi yang menyatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga, sekalipun dia melakukan dosa besar, asal dia mati tetap dalam kalimat syahadat. Karena dosa besar ini sebesar apapun tetap oleh Allah ada kapasitas untuk dimaafkan dan diampuni. Dan itu Allah tegaskan dalam ayat banyak surat berulang-ulang, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni apabila dia dipersekutukan dengan sesuatu yang lain. Allah tidak akan mengampuni orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, sekalipun dia taubat, sekalipun setelah taubat naik derajatnya pada tingkatan as-salihin wasyuhada. Dosa kufurnya walaupun semenit, walaupun sepersekian detik, tetap oleh Allah akan dibakar dalam neraka. Tapi setelah dosa itu selesai dibakar, dia masuk surga. Sedangkan dosa yang lain
selain dari mempersekutukan Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ampuni yang di bawah dari dosa syirik tersebut. Allah ampuni selain dari dosa syirik tersebut. Siapa? Liman yasha, untuk orang-orang yang Allah kehendak. Kita melihat dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, seorang pelacur Bani Israel, lonte, dalam perjalanan di tengah terik matahari, di bawah terik matahari, melihat seekor anak anjing kehausan, menjulur-julurkan lidahnya tapi tidak terjangkau, diberikan minum. Ada banyak versi riwayat, ada yang katakan dia lepaskan alas kakinya untuk mengais air dan dia berikan minum pada anak anjing ini. Faghafara laha, Allah ampuni dosa pelacur ini. Yang menarik dalam perhatian kita adalah bahwa tidak dijelaskan di dalam hadis tersebut adakah wanita pelacur ini taubat dari praktek pelacurannya atau tidak. Adakah dia berubah menjadi taat setelahnya atau tidak. Hanya dikatakan dia memberi minum seekor anak anjing, faghafara laha, diampuni dosanya. Dan itu yang dikuatkan oleh Rasulullah dalam banyak riwayat yang lain. Surga itu tidak dijangkau dengan amal ibadat kita. Maka dalam sebuah hadis yang disampaikan kajiannya oleh Profesor Dr. Quraish Shihab, yang kemudian dipotong videonya, diviralkan, kemudian dituding bahwa menurut Quraish Shihab Nabi tidak masuk surga. Padahal beliau sedang menyampaikan sebuah hadis, kata Rasulullah kepada para sahabat, tidak ada seorang manusia pun yang akan masuk surga dengan amalnya, setinggi apapun amalannya. Maka sahabat-sahabat yang hadir memverifikasi, wa anta ya Rasulullah, dan bahkan anda pun tidak akan masuk surga dengan amalanmu ya Rasulullah. Nabi menjawab, na'am, iya, bahkan saya pun tidak masuk surga. Videonya dipotong sampai situ saja, langsung divonis bahwa menurut Quraish Shihab Nabi tidak masuk surga. Padahal ada lanjutan, bahkan saya pun tidak masuk surga dengan amalan saya, illa ar-rahimani rabbi, kecuali karena aku disayangi, dirahmati oleh Tuhanku, maka aku dijamin masuk surga. Jangankan Nabi, bahkan beliau menjamin ada 10 orang sahabat mendapatkan tiket masuk surga, al-mubasysyaruna bil jannah. Ini Nabi. Jadi kalau setingkat Nabi saja yang amalannya ini sudah Masya Allah tidak masuk surga karena amalannya, lalu siapa kita merasa layak masuk surga karena amalan kita? Salat kadang tepat waktu, kadang lewat. Puasa kadang benar terjaga, kadang tidak. Kalaulah seperti kita ini mengandalkan amalannya untuk masuk surga, bayangkan Nabi saja tidak masuk surga karena amalannya. Lalu kenapa Nabi masuk surga? Karena Allah sayang kepadanya. Maka Nabi buka rumus untuk masuk surga bukan karena ibadat, tetapi karena kasih sayang. Maka dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang yang hatinya diselimuti dengan kasih sayang akan disayangi oleh Allah yang maha penyayang. Irhamu man fil ard, sayangilah makhluk yang di bumi, yarhamukum man fis sama, niscaya yang di langit akan sayang kepada kalian. Maka kasih sayang ini, rahmat ini, dan itu yang terjadi pada Imam Asy-Sya'bi saat beliau meninggal dunia. Arwah beliau itu hadir dalam mimpi salah seorang sahabat beliau. Terjadilah diskusi. Ma fa'alallahu bika, tindakan apa yang Allah lakukan terhadapmu? Dalam mimpi itu arwah beliau menjawab, lamma muttu summa dafantumuni wa taraktumuni ataniyal malakani muwakkalani bi, ketika aku telah meninggal dunia lalu kalian kuburkan aku, datanglah kepadaku 2 orang malaikat yang telah diwakilkan untukku, bertanya pertanyaan-pertanyaan yang sudah sering kita hafal, ma rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka.
Semua pertanyaan itu bisa saya jawab, alhamdulillah, kata beliau. Tapi setelah terjawab, malaikat ini melanjutkan pertanyaan, kenapa Anda bisa menjawab pertanyaan ini semuanya? Apa yang menyebabkan Anda bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ini? Maka diberikanlah jawaban, likasrati ibadati fillah, mungkin karena banyaknya ibadah yang aku lakukan kepada Allah Ta'ala. Malaikat mengecek jawaban? Bukan. Beliau berikan alternatif jawaban yang lain, walituli safari fi talabil ilmi, mungkin karena jauhnya jarak tempuh yang aku capai untuk mencari ilmu. Dicek oleh malaikat? Bukan. Lalu disebutkan semua kebaikan-kebaikan yang beliau ingat pernah dilakukan semasa hidup. Semuanya dibantah oleh malaikat? Bukan. Maka akhirnya beliau bertanya kepada malaikat, itu semua amalan yang aku ingat, yang aku berharap dengannya akan masuk surga dan mendapatkan ampunan Tuhanku serta selamat dari pertanyaan dalam kubur ini. Kalau semua itu bukan, lalu kira-kira apa yang menyebabkan aku bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Didiktilah oleh malaikat itu, atadhkuru hina tamshi fi aswaqil Baghdad, adakah engkau ingat ketika suatu hari sedang berjalan-jalan di sebuah pasar di kota Baghdad di musim dingin, tiba-tiba engkau melihat seekor anak kucing meringkuk kedinginan di sudut sebuah bangunan. Engkau datang mengangkat anak kucing itu, lalu engkau hangatkan di dalam lengan bajumu. Orang Arab itu lengan bajunya lebar, nggak pakai ban begini, lebar. Dimasukkan anak kucing, dibalut menjadi hangat. Fabi rahmatika lil hirrati rahimtuka, maka disebabkan karena kasih sayangmu kepada anak kucing itu, kata Allah, aku sayangi kamu. Ternyata semua ibadat, semua ilmu, semua perjalanan dan semua kebaikan-kebaikan itu menjadi tidak bermakna di dalam pandangan Allah bila hati kita tidak dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Makanya Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat, menjadi kasih sayang lil alamin, bagi sekalian alam. Ini prinsip dasarnya. Nah, kita sudah tahu bagaimana mauqif, sikap para ulama salaf terhadap pelaku dosa besar. Lalu dalam riwayat yang lain, seorang ulama tabi'in, Malik bin Dinar, ini secara harfiah saja nama beliau itu sudah luar biasa. Malik artinya raja, dinar artinya uang, raja anu peng. Beliau keluar dengan murid-muridnya menuju pasar kota Basrah, diikuti oleh murid-muridnya. Karena guru di masa lalu bukan hanya duduk di ruang kelas mengajar, mentransfer ilmu, tetapi guru di masa lalu mencontohkan teladan dalam tingkah laku. Maka diajak untuk berjalan. Mungkin kalau kita pernah nonton dulu ada sebuah serial Shaolin, yang diperankan oleh David Carradine, tentang bagaimana pengajaran akhlak dari gurunya, interaksinya. Ini sebenarnya warisan dari akhlak Islam. Guru dulu bukan hanya duduk di atas balai mengajarkan ilmu, tapi mengajak murid-murid berjalan bersama dan mempelajari tingkah laku. Maka ada Zunnun al-Misri, ada Hasan al-Basri, ada Malik bin Dinar. Yang kita serang angkat ceritanya ini, Malik bin Dinar. Beliau keluar dari rumahnya menuju pasar, diikuti oleh beberapa orang murid. Bukan untuk bermegah-megahan dengan banyaknya murid, tetapi lebih untuk memberikan contoh dan keteladanan kepada para murid. Sampai di pasar, pandangan beliau tertuju kepada seorang anak muda yang sedang terbaring dalam keadaan teler, mulutnya ini berbuih-buih dengan arak dan muntahannya. Tetapi yang menarik perhatian beliau adalah gerakan-gerakan kecil dari bibir mulut anak muda yang sedang teler ini. Gerakan yang teratur dan berulang. Maka dengan penuh penasaran,
beliau datang mendekat, beliau dekatkan telinganya pada bibir anak muda tersebut, dan beliau sangat terkejut mendengar suara yang keluar. Akhirnya beliau ajak muridnya untuk memapah anak muda ini menuju ke tempat air. Dulu ketika kendaraan berbentuk unta, kuda dan keledai, tempat parkirannya itu dilengkapi dengan wadah air agar binatang ini sambil berjemur, sambil menanti bisa minum. Maka dipapahlah, dibawa, dibersihkan mulutnya, dibersihkan badannya, dibersihkan pakaiannya. Murid yang beliau minta bantuannya ini bertanya dengan nada menggugat, "Wahai Tuan Guru, untuk apa Anda sibukkan diri melayani pemuda pemabuk ini? Apa ini jauh hurung teler ya?" Beliau menjawab, "La tasma' ma asma'." Kamu tidak mendengar apa yang aku dengar. Muridnya bertanya, "Apa yang Anda dengar Tuan Guru?" Kata beliau, "Anak muda ini dalam mabuk dan telernya dia berzikir. Kalimat yang keluar dari mulutnya adalah Allah, 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 Allah. Dan saya tidak setuju kalimat yang suci ini keluar dari mulut yang bernajis. Maka saya bawa ke tempat air ini untuk saya bersihkan najis dari mulut itu, dari mukanya, dari badannya, agar kalimat Allah itu meluncur dari mulut yang bersih." Nah, baru setelah bersih, beliau dudukkan kembali di tempatnya, beliau lanjutkan aktivitas. Apa yang terjadi? Malam harinya setelah selesai sholat Isya, beliau istirahat. Tiba-tiba dalam tidur beliau bermimpi. Ini mimpi beliau, bukan mimpi saya. Kalau mimpi saya mungkin dipidanakan. Beliau bermimpi, ada sebuah suara yang menyapa, "Ya Malik bin Dinarin, tahharta famahu min ajlina, fatahharna qalbahu min ajlika." Wahai Malik bin Dinar, engkau telah sucikan mulut pemuda itu karena memuliakan kami. Maka sekarang giliran kami mensucikan hati pemuda itu karena memuliakan kamu. Terjaga beliau dari mimpi, beliau berwudu, keluar dari rumah menuju masjid kota Basrah untuk tahajud sebagaimana malam-malam biasanya. Tapi alangkah aneh suasana malam tersebut, karena sudah ada seorang anak muda yang mendahului. Padahal setiap malam beliau datang ke tempat tersebut hanya sendiri saja bertahajud tanpa ada kawan yang menemani. Tiba-tiba malam itu sudah ada yang mendahului. Maka dengan penuh rasa keingintahuan dan penasaran, beliau ingin memandang wajah pemuda yang menjadi teman tahajudnya. Alangkah terkejutnya beliau, ternyata anak muda yang sedang duduk bertahajud dalam masjid itu adalah yang tadi siang sedang mabuk dan beliau bersihkan mulutnya. Beliau bertanya, "Kaifa haluka ya fata?" Bagaimana keadaanmu wahai anak muda? Dengan sedikit menoleh, anak muda ini menjawab, "Innalladzi hadani qad anba'aka bihali." Sesungguhnya Allah yang telah memberikan hidayah kepadaku telah memberitahukan kepadamu tentang keadaanku. Baik ni tanya oleh cikana lalu poran gitu ya. Bahkan mimpi orang alim ini pun diketahui. Allah yang telah memberikan hidayah kepadaku, yang tadi siang masih mabuk-mabukan, tiba-tiba malam ini datang bertahajud, telah memberitahukan kepadamu tentang aku, bahwa aku yang tadi siang mabuk engkau bersihkan mulutku karena memuliakan kalimat Allah. Malam ini Allah muliakan kamu dengan mensucikan hatiku, agar orang tidak membicarakan di belakang bahwa anda orang alim sibuk melayani orang mabuk, bahwa orang yang mabuk yang anda layani ternyata sekarang mendapatkan hidayah bertahajud. Bayangkan, ini keteladanan para ulama di masa lalu. Mereka tidak melihat orang yang berdosa itu sebagai najis. Mereka melihat orang yang berdosa itu sebagai potensi dakwah. Di sinilah lokasi dakwah. Orang yang pandai tidak melihat orang yang bodoh itu sebagai biang keladi kehidupan.
Mereka melihat orang bodoh itu sebagai sasaran untuk pengetahuan, untuk diajarkan. Orang yang bijak tidak melihat bahwa orang miskin itu sebagai penyakit dalam kehidupan, tapi mereka melihat itu adalah potensi untuk dikembangkan. Tapi hari ini, begitu kita sedikit mendapatkan hidayah dari Allah, baru saja hijrah, langsung berubah menjadi seolah-olah kita ahli surga dan sudah kita booking semua, yang lain masuk neraka. Maka semua bid'ah, semua bid'ah. Padahal dulu saat kita belum mendapatkan hidayah, kita merasa diri yang paling berdosa, dan justru itu lebih baik daripada setelah mendapat hidayah tiba-tiba merasa semua orang salah. Maka peliharalah nuansa batin kita untuk berhusnudzan. Nah, ini sikap salaf. Lalu di mana pertengkaran ini bermuara? Dari mana munculnya semua persoalan di tengah-tengah umat ini? Maka diangkatlah judul yang pada malam ini, Al-Khawarij alladzina yakfuruna bidzunub, alladzina yukaffiruna bidzunub. Orang-orang khawarij, mereka inilah yang mengkafir-kafirkan pelaku dosa. Golongan khawarij, bagi mereka siapapun yang berbuat dosa kafir. Nah, ini khawarij dulu, orang yang berbuat dosa kafir. Tapi khawarij sekarang bukan hanya dosa, orang beribadah pun kafir. Khawarij sekarang. Nah, maka alangkah indah kalimat yang disampaikan oleh Gus Baha yang di Pulau Jawa. Ketika ada banyak ustadz-ustadz orang yang baru taubat menyalahkan orang yang berzikir, bertahlil, seperti yang nanti akan kita laksanakan setelah sholat isya, kumpul sama dia tahlil. Tahlilan itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Karena tahlil ini adalah bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh sahabat Nabi dan sahabat tabi'in, maka ini bid'ah. Setiap bid'ah itu sesat, dan yang sesat itu masuk neraka. Urang meratib tamu neraka. Apa kata beliau? Bagaimana mereka mengkafirkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah berulang-ulang, padahal dalam Islam hanya dengan sekali la ilaha illallah orang kafir masuk Islam. Dengan sekali mengucapkan la ilaha illallah orang kafir masuk Islam. Tapi menurut mereka ini, orang yang berulang-ulang mengucapkan la ilaha illallah menjadi kafir. Adakah kesesatan yang lebih sesat dari pernyataan ini? Hanya karena Nabi tidak pernah melakukan. Lalu pertanyaannya, pernahkah Nabi menyatakan orang yang berzikir la ilaha illallah berulang-ulang itu kafir? Ini menjadi PR kita sekarang. Maka khawarij sekarang ini lebih dahsyat daripada khawarij di masa lalu. Khawarij di masa lalu hanya menganggap orang yang berbuat dosa itu kafir. Tapi hari ini orang yang beribadat pun kita kafir-kafirkan karena tidak sesuai dengan syahwat ibadat kita. Hanya karena sebuah perbedaan di dalam sikap keagamaan, dalam ijtihad. Itu pun kalau mereka ahli ijtihad. Tapi kenyataannya mereka hanya orang yang membaca kitab terjemahan. Nauzubillah. Ya. Fi muqabili haula'i ittajahat ta'ifatun ukhra tarmin nasa bil kufri idza qassaru fi wajibin aw fa'alu muharraman. Sebaliknya, ada kelompok yang berbeda dengan kalangan salaf. Mereka ada satu golongan yang menuju ke arah yang lain. Saat kalangan salaf tidak mengkafirkan pelaku dosa, tarmin nasa bil kufri, kelompok ini menuduh orang menjadi kufur. Kapan? Idza qassaru fi wajibin, apabila taksir, kurang dalam melakukan kewajiban, au fa'alu muharraman, atau melakukan sesuatu yang diharamkan. Tidak salat kafir, transaksi riba kafir. Ini kelompok yang disebut khawarij ini. Walazilna nara katsiran minan nasi yusari'una ila takfir bimithli dzalik. Dan sampai sekarang kita senantiasa melihat ada banyak manusia yang berlomba-lomba saling mendahului untuk mengkafirkan orang-orang lain. Dari dulu sampai sekarang ada kelompok-kelompok yang saling mendahului, mawawaikan, penyampulan, kafir. Ini bid'ah, masuk neraka. Ini syirik, masuk neraka. Walazilna nara katsiran minan nasi yusari'una ila takfir bimisli dzalik. Betapa sampai hari ini kita melihat ada kelompok-kelompok yang berlomba saling mendahului untuk mengkafirkan hanya pada persoalan seperti ini. Demo pemerintah kafir gitu ya.
Apalagi ada banyak perkara, asal tidak sesuai dengan syahwat mereka langsung kafir. Wa awwalu man tabanna hadzal qaula al khawarij. Kelompok yang pertama sekali mengadopsi sikap ini adalah kelompok khawarij. Siapa mereka? Wa hum ta'ifatun kharaju min jaisy Ali bin Abi Thalib ba'da an akhfaqa al mahkamani Abu Musa al-Ash'ari wa Amr ibn al-As fi hasmil khilaf an-nashib bainal muslimin biqiyadati Ali wa Muawiyah. Siapa Khawarij? Khawarij ini dasarnya adalah sekelompok tentara dari pasukan Sayyidina Ali. Mereka keluar dari barisan Sayyidina Ali setelah dua orang delegasi dari masing-masing pihak, mewakili Ali dan mewakili Muawiyah, maju untuk tahkim, menyelesaikan sengketa berdarah tersebut dengan dialog dan komunikasi. Wakil yang maju ke depan tersebut Abu Musa al-Ash'ari, mewakili dari kelompok Sayyidina Ali, dan Amr ibn al-As dari kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Muncul masalah ini karena dialog tersebut ditawarkan ketika posisi tentara Muawiyah hampir kalah. Saat pasukan Ali dan pemerintah hampir memenangkan perang, ketika pasukan Muawiyah hampir kalah, mereka tawarkan solusi dialog dengan mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak. Kalau sekarang pakai bendera putih, mereka angkat Al-Quran, mushaf Al-Quran itu di ujung tombak. Melihat Al-Quran sudah diangkat, Sayyidina Ali perintahkan pasukannya untuk berhenti menyerang. Kemudian berdiskusilah Sayyidina Ali dengan para perwira-perwira militernya. Terpecahlah dua kelompok. Satu kelompok katakan, wahai Amirul Mukminin, itu hanya strategi mereka karena mau hampir kalah. Kalau memang mau dialog, kenapa tidak dari awal? Kenapa sekarang setelah perang berdarah-darah? Ini hanya strategi mereka karena mereka hampir kalah. Kita lanjutkan perang. Kelompok yang kedua menjawab, wahai Amirul Mukminin, bukankah kita sudah diperintahkan oleh Allah, wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Bila kelompok musuh sudah mulai berjalan ke arah damai, maka kalian juga harus berjalan ke arah damai. Kita berdamai saja. Maka Ali terima saran dari kelompok kedua karena motivasinya berangkat dari ayat Al-Quran, dari semangat damai dan kasih sayang, tidak perlu menumpahkan darah sesama Islam. Maka Nabi setuju saran yang kedua, maka diadakanlah tahkim. Kelompok yang pertama yang semangat berperang ini keluar dari barisan Sayyidina Ali karena merasa aspirasi mereka tidak ditampung. Lalu melihat hasil dari tahkim bahwa perang itu berhenti dan akan dipilih pemimpin yang lain, langsung mereka ambil kesimpulan, ini semua yang merujuk kepada kesimpulan tahkim adalah orang yang melakukan dosa besar, karena ini bukan perintah Allah dan perintah Nabi. Orang yang melakukan dosa besar, kita semuanya ini adalah kafir sekarang. Wa syahidu ala anfusihim bil kufri, bahkan mereka mengakui kami pun sudah kafir sekarang. Lalu mereka mulai masuk Islam lagi dari awal dengan mengucapkan syahadat. Mereka suruh Ali dan Muawiyah untuk taubat, semua pasukannya untuk taubat kembali mengucapkan syahadat karena mereka sudah kafir. Apa yang terjadi? Za'amal khawariju anna tahqimar rijal khata'un syar'an. Kelompok khawarij ini berkeyakinan bahwa pelaksanaan tahkim dari utusan-utusan ini adalah sesuatu yang salah dalam aturan syariat. Wa'adduhu kufran, dan itu mereka anggap sebagai sebuah kekufuran. Wa kaffaru jami'al muslimin alladzina radau an dzalik, dan mengkafirkan setiap orang Islam yang ridha terhadap keputusan tahkim ini. Wa syahidu ala anfusihim bil kufri, bahkan mereka pun menganggap diri mereka itu kafir. Summa amanu min jadid, lalu mereka masuk Islam lagi, beriman lagi dari semula, mulai proses dari awal lagi, seolah-olah mereka itu mu'allaf. Wa talabu aliyan bil iqrar ala nafsihi bil kufri, dan mereka menuntut kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, anda harus mengakui bahwa sekarang anda kafir dan anda harus disyahadatkan ulang. Kasyarti li'audatihim ila sufufi jaishihi,
sebagai syarat rekonsiliasi agar pasukan Khawarij ini kembali dalam barisan Sayyidina Ali. Kami mau bergabung lagi dengan Anda, tapi syaratnya Anda harus mengakui bahwa Anda sudah kufur, semua pengikut Anda kufur dan masuk Islam lagi. Itu mereka syaratkan kepada Sayyidina Ali. Wa naqashahum Aliyun. Sayyidina Ali ajak mereka berdebat. Wa arsala ilaihim hibral ummah. Dan untuk perdebatan ini tidak langsung Sayyidina Ali yang tangani. Dikirimkan seorang utusan tinta dari umat ini, yaitu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Fa'aqama alaihimul hujjah, maka dibukalah ruang diskusi. Sayyidina Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib memberikan hujjah dan dalil dan mengalahkan semua logika-logika mereka. Wa naqadha madhhabahum, maka runtuhlah mazhab mereka, tidak bisa dipertahankan, tidak ada dalil yang bisa dikemukakan. Wa'ada minhum bid'ata ulufin. Wa'ada minhum bid'atu ulufin. Dari komunitas mereka yang besar ini ada beberapa ribu orang yang kembali kepada Islam. Wa asarra ala dzalikal qawli, dan ada yang bersikeras tetap dengan komitmen awal. Alfani, sekitar 2000 orang tentara lagi tetap berpendapat Ali, Muawiyah dan semua yang ikut tahkim kafir. Ada sekitar 2000-an orang. Harabahum Aliyun wa qada alaihim. Mereka ini diperangi oleh Sayyidina Ali sampai tuntas. Illa anna madhahum intashara. Orangnya tuntas, tapi pemahaman mereka terus berkembang. PKI sudah tuntas, tapi komunis terus berkembang. PKI gak ada, tapi semangat PKI itu tumbuh. Apa semangatnya? Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Kita perangi PKI, dimasukkan dalam kurikulum tentang bahaya laten PKI. Sampai saat itu disebut PKI itu najis bagi kita. Tapi ketika pemerintahan Gus Dur, Allahumma ghfir lahu, di amandemen tentang TAP MPR tersebut dihapus tentang larangan sekte PKI. Dan kemudian mulailah PKI berkembang sampai sekarang masuk parlemen, dan orang-orang PKI itu berbangga-bangga diri. Saya bangga jadi anak PKI. Ditulis bukunya dan dibuatkan kata pengantar oleh mantan presiden Republik ini. Hebat dan ngeroyok. Tapi banyak orang yang membantah bahwa nggak ada PKI. Yang bahaya itu justru FPI gitu ya. Padahal FPI tidak pernah memberontak terhadap negeri ini. FPI tidak punya sejarah kelam di negeri ini. Yang dicatat, yang diingat oleh masyarakat adalah kebaikan dari FPI. Bahwa ada 1-2 orang, ada oknum-oknum yang berbuat salah, maka yang salah individu, bukan sebuah organisasi. Kalaupun salah harus dibuktikan di pengadilan dan kemudian diputus berdasarkan ketentuan. Karena negara kita adalah negara hukum. Cuma kita nggak tahu hukumnya hukum rimba atau hukum apa. Khawarij dibubarkan, hancur. Tetapi paham mereka sudah terlanjur menyebar. Watabannahu min ba'dihim unasun katsirun. Lalu mazhab Khawarij ini diadopsi oleh banyak kelompok. Wala tazalu fikratut takfir tasuru baina fatratin wa ukhra. Dan semangat untuk mengkafirkan orang lain ini, pemikiran untuk mengkafirkan orang lain ini tetap bergejolak antara satu waktu sampai kepada waktu yang lain. Waqad sarat min jadidin fi ayyamina hadza, dan tumbuh dari awal lagi pada hari-hari sekarang ini. Maka dimanapun kita hadapi, bertemu dengan seorang ustadz, kiai, ulama, sekali buat apapun, bila terlalu gampang dari mulutnya itu mengkafirkan seorang muslim, saudaranya dan kelompok yang lain, patut dicurigai bahwa dia sudah mengadopsi mazhab Khawarij. Tapi bahkan Nabi sejak zaman dahulu itu sudah memberikan nubuat bahwa Khawarij akhir zaman itu nanti syi'aruhum at-tahliq. Identitas mereka adalah cukur rambut, berkepala pelontos, at-tahliq. Karena kalau mengikuti sunnah Nabi, harusnya orang yang mengaku paling sunnah itu dimulai dari identitas yang terlihat nyata. Nabi itu rambut beliau panjang, sebahu. Kalau berjalan, karena cara jalan Nabi ini tegap, nggak jaim ya. Nabi itu kalau berjalan tegap seperti tentara berjalan, cepat dan teratur. Rambut beliau itu terangkat, turun, terangkat, jatuh.
sehingga disebutkan rambut beliau itu memukul-mukul bahunya. Panjang rambut Nabi sebahu, dan semua Nabi itu berambut panjang, nggak ada Nabi yang berambut pendek. Tapi kita diajarkan berambut panjang itu dianggap terlalu macho barangkali ya, masalah cowok itu dianggap agak sedikit preman dan lain sebagainya. Padahal Nabi itu rambutnya panjang. Maka ada beberapa orang guru-guru kita yang alim-alim itu yang juga sering tampil di televisi dengan rambut gondrongnya. Bagi kita penampilan dengan rambut gondrong itu agak sedikit urakan, agak sedikit tidak berakhlak ataupun tidak baik. Padahal ketika itu kita jadikan sebagai sebuah kebenaran, maka sungguh sebenarnya kita sedang menyalahkan Nabi, bahwa Nabi penampilannya itu tidak sopan, Nabi itu penampilannya urakan karena Nabi rambutnya panjang. Bisa saja kita mencari pembenaran. Mungkin dulu Nabi panjang rambut karena susah mencari tukang pangkas. Nggak ada mesin ragum yang pakai listrik tinggal potong saja, nggak ada gunting seperti sekarang. Tapi harus kita komparasi bahwa Nabi yang di zamannya kita anggap terbatas alat-alat untuk bersyukur, di zaman beliau itu diajarkan kita untuk cukur kumis, untuk cukur bulu ketiak, untuk cukur bulu anak dan lain sebagainya. Islam yang mengajarkan tahallul itu dengan mencukur rambut kepala. Itu menunjukkan bahwa alat-alat untuk potong rambut di zaman itu sudah mudah. Alat-alat itu sudah mudah, walaupun tidak semudah sekarang, tapi alat itu sudah ada. Tetap saja Nabi rambutnya itu panjang. Ini persoalan kita. Maka oleh karena itu hadirin kaum muslimin jamaah pengajian salat maghrib dan salat isya yang dimuliakan Allah, kita harus hati-hati, harus teliti bahwa kepada kita Allah tidak akan pertanyakan tentang perbuatan orang lain kecuali apabila sudah berkaitan dengan kita, karena melihat tidak menegur. Nanti masuk dalam perintah Nabi dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, hendaklah dia mengubah kemungkaran itu dengan tangannya. Baru kita bertanggung jawab terhadap dosa orang lain bila kita sudah melihat. Terlihat ada laki-laki dan perempuan, bukan suami istri dan bukan mahram, bermesra-mesraan di tempat umum. Kita sudah melihat. Karena melihat, maka kepada kita akan ditanyakan oleh Allah, kenapa engkau biarkan orang berzina di depan matamu? Kalau tidak melihat, kita tidak akan ditanyakan oleh Allah. Di Amerika orang berzina, di Eropa orang berzina, bahkan di Banda Aceh orang berzina. Cuma tidak kita ketahui. Allah tidak akan pertanyakan kenapa engkau biarkan di Darussalam ada orang berzina. Tapi bila kita berjalan ke sana melihat dan mengetahui, maka Allah akan bertanya, kenapa engkau biarkan orang berbuat zina di depanmu? Maka itu pula yang saya provokasi. Salat berjamaah ke masjid itu bagus, tetapi kadang-kadang menjadi lebih buruk apabila kita tidak berusaha untuk mencegah kemungkaran yang kita temui dan kita lihat sepanjang jalan dari rumah ke masjid. Bahkan ada yang bermaksiat di depan rumah kita. Na'udzubillah, bahkan ada yang bermaksiat di masjid kita. Baru tadi siang saya dapat informasi di sebuah masjid di Aceh Besar, ada orang yang memanfaatkan sakralnya ruang masjid itu untuk melakukan sebuah kemaksiatan, hisab sabu-sabu. Jadi dalam diskusi saya katakan, memang sekarang ini orang berbuat maksiat, tempat yang paling dirasa aman untuk berbuat maksiat itu ada dua. Yang pertama masjid, yang kedua kuburan. Yang pertama masjid, yang kedua kuburan. Maka banyak orang yang datang ke masjid, bukan banyak, ada sebagian orang yang datang ke masjid yang sebenarnya bukan tujuan ibadat, hanya untuk menutupi jejak bahwa dia sedang berbuat maksiat. Na'udzubillah, mudah-mudahan terpelihara masjid kita dari hal-hal demikian. Agen narkoba, mereka tahu kalau di pasar, di warung itu sudah dicurigai, maka boleh jadi suatu saat mereka buat kamuflase, transaksinya itu sambil sholat jamaah agar polisi tidak curiga. Maka itu harus kita antisipasi sejak awal agar jangan sampai nanti dijadikan masjid itu sebagai lokus dalam perbuatan pidana,
Sehingga nanti kita marah mencak-mencak, ini kok masjid dijadikan tempat bukti TKP perbuatan pidana. Karena kita tidak seleksi dari awal, karena kita tidak curiga dari awal, maka akhirnya nanti kita akan ribut lagi pada persoalan ini. Maka kita harus antisipasi, kita sterilkan masjid. Orang yang berbuat zina, dulu kita terkejut ketika di kampus UIN, di musallanya itu ada mahasiswa yang berzina di musalla, nauzubillah. Kemudian sempat viral di media sosial video rekaman CCTV di sebuah masjid, laki-laki dan perempuan berbuat zina di ruang perempuan. Ada yang pakai toilet masjid untuk berbuat zina. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa ini tempat yang paling tidak dicurigai bahwa orang akan berbuat maksiat. Maka na'udzubillah, summa na'udzubillah, mereka jadikan ruang-ruang ibadat itu untuk bermaksiat. Oke lah, itu yang tersembunyi, kita tidak tahu. Maka kewajiban kita adalah yang terlihat. Allah akan bertanya bukan karena kita berbuat maksiat, tetapi karena kita mengetahui ada orang yang berbuat maksiat tetapi tidak bergerak untuk melakukan perubahan, tidak mengubah mereka dari perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sikap Khawarij. Mereka bersikap juga punya dalil, tapi semua dalil-dalil mereka ini sudah dibantah oleh para ulama sejak dari masa dulu sampai sekarang. Kita tinggal baca saja tulisan mereka. Maka saya ingat dulu waktu kuliah di Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar, ada satu mata kuliah yaitu Raddus Syubhat, menolak, membantah tuduhan-tuduhan orang yang membenci Islam. Buku panduannya itu ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi tentang apa yang dituduh oleh orang kafir terhadap Islam dan bagaimana jawaban kita terhadap mereka. Dikutip dari semua sekte, semua mazhab, semua agama, apa tuduhan mereka terhadap Islam dan apa yang harus kita jawab. Karena mata kuliah itu penting untuk mempersiapkan mahasiswa Usuluddin agar saat turun ke medan dakwah mereka sudah mempraktekkan simulasi berdebat ini. Dikutip perdebatan-perdebatan. Sedangkan kita di Aceh merasa jumawa, merasa di atas angin, selalu yang kita sampaikan hadis Nabi, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi, tidak ada sesuatu yang lain yang lebih ditinggikan daripada Islam. Tapi bahkan hari ini secara resmi pejabat di negeri yang mayoritas Islam ini sudah mulai membantah. Umat Islam harus mulai meninggalkan kitab suci untuk beralih ke kitab konstitusi. Bayangkan, itu yang berbicara anggota Badan Pembina Ideologi Pancasila. Umat Islam sudah harus mulai berpikir untuk meninggalkan kitab suci, beralih ke kitab konstitusi. Maka ilahnya. Dan kita di Aceh sudah sejak lama, sejak kita menuntut diberlakukan syariat Islam di Aceh, bahasa-bahasa itu sudah terucap. Ketika ada pelaku tindakan pidana yang bertentangan dengan hukum syariat, mereka akan ajukan banding dengan alasan bahwa peraturan syariat Islam yang berlaku di Aceh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Bahasanya adalah syariat Islam itu bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Saat kita mengakui bahwa ada hukum yang lebih tinggi daripada Al-Quran dan hadis, kita kufur. Ini skalanya sudah nasional. Secara resmi, anggota Badan Pembina Ideologi Pancasila menyatakan dan mengajak khususnya umat Islam untuk meninggalkan kitab suci, beralih ke kitab konstitusi. Juga agama-agama yang lain, yang Kristen meninggalkan kitab Injilnya, yang Hindu meninggalkan kitab Wedanya, dan seterusnya, untuk beralih ke kitab konstitusi. Bayangkan kerusakan yang terjadi di negeri kita. Maka na'udzubillah, summa na'udzubillah, maka perlu ada simulasi, berdiskusi dan berdebat dengan kelompok-kelompok yang seperti ini. Tadi ada Khawarij, hunaka firqatun ukhra, juga terdapat ada sekelompok yang lain, wahum al-mu'tazilah. Kelompok ini dinamakan dengan Mu'tazilah. Siapa mereka? Atba'u Wasil ibnu Atha, pengikut dari Wasil bin Atha. Qalu, kelompok Mu'tazilah ini berpendapat
inna murtakibal kabirati laisa mu'minan, pelaku dosa besar bukanlah seorang mukmin, seharusnya kafir. Walaisa kafiran, dan tidak sah pula disebut kafir. Bal huwa fi manzilatin wasatin bainal kufri wal iman, mereka ini berada pada posisi moderat di tengah-tengah antara kafir antara iman, tidak beriman tidak pula kafir. Amma fil akhirati, menurut kelompok Mu'tazilah ini pula, pelaku dosa besar ini di akhirat nanti fayuhkamuna alaihi bil khuludi finnar, akan dihukumkan untuk kekal di dalam neraka. Ini kelompok Mu'tazilah. Kalau Khawarij tadi, setiap yang berbeda dengan mereka kafir, pelaku dosa besar kafir. Kelompok Mu'tazilah ini lebih sopan sedikit, pelaku dosa besar bukan kafir. Kalau begitu mukmin bukan juga, mukmin bukan, kafir juga bukan. Ini kelompok abal-abal kata mereka. Mu'tazilah ini dasarnya dari Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini orang alim dan alim besar. Andai kata beliau hidup pada hari ini, maka semua pimpinan universitas dan dosen-dosen hebat di dunia ini yang belajar agama Islam harus belajar sampai beberapa SKS lagi pada beliau, saking alimnya. Di bidang sastra beliau juga alim luar biasa. Beliau punya masalah dari sisi bertutur, beliau tidak mampu bertutur dengan huruf R, ra. Beliau itu seperti orang Aceh Gayo, nggak bisa bertutur dengan huruf R. Gayo, kiri, bekam, kamkum ya. Saking hebatnya beliau di bidang sastra, orang tidak tahu bahwa beliau tidak bisa bertutur dengan huruf R. Kenapa? Karena setiap kali berbicara, bahkan khutbah yang 1 jam, beliau sanggup untuk memilih alternatif kata yang tidak ada huruf R. Bayangkan 1 jam berceramah, beliau pilih kata-kata yang tidak ada huruf R di dalamnya. Bayangkan selama 1 jam itu, dikutip oleh para ulama, dicatat, diperiksa satu persatu, memang tidak ada huruf R-nya. Dicari kosakata yang tidak ada huruf R. Sebelah kiri ada R, dia beliau tidak pakai kiri. Beliau katakan sebalik dari sebelah kanan, untuk menunjukkan ke kiri. Pokoknya dihindari, jangan sampai ada huruf R yang beliau tidak mampu ucapkan. Ini Wasil bin Atha. Dia berguru pada Imam Hasan Al-Basri, ulama tabi'in. Tapi ketika terkait diskusi tentang dosa besar, Imam Hasan Al-Basri menjawab, mukmin yang berbuat dosa besar tetap mukmin, bila dia taubat Allah terima taubatnya, maka dia selamat dari neraka masuk surga. Tapi bila dia tidak taubat mati, akan dibakar dalam neraka, selesai dari dosanya dia akan masuk surga. Karena tidak setuju terhadap jawaban gurunya, dia keluar dari majelis masjid itu, membuat majelis tandingan di sudut masjid, i'tizal, mengasingkan diri. Sambil bangkit dia buka bajunya, saya keluar dari pemahaman Anda sebagaimana saya keluar dari baju ini. Maka karena beliau mengasingkan dari gurunya, kata mengasingkan dalam bahasa Arab i'tizal, orang yang mengasingkan diri disebut mu'tazil. Maka dinamakanlah kelompok beliau dengan kelompok Mu'tazilah. Karena memang sangat alim, banyak yang diikuti. Berkembanglah mazhab ini karena memang logika basis berfikirnya itu bagus, rasional, masuk dalam logika orang lain. Sampai ada seorang pengikut beliau bernama Abu Ali Al-Jubai, seorang alim besar, menikahi seorang wanita janda yang punya anak kecil laki-laki bernama Abu Hasan Al-Ash'ari. Maka didoktrinlah anak tirinya ini dengan pemahaman Mu'tazilah. Sampai akhirnya sejarah itu terbalik. Ketika Abu Hasan Al-Ash'ari ini alim, berdiskusilah dia dengan guru dan ayah tirinya ini tentang perkara yang sama yang dulu digugat oleh Wasil bin Atha terhadap Hasan Al-Basri. Bagaimana pendapat Anda tentang orang yang melakukan dosa besar? Seorang dewasa berbuat dosa besar, seorang dewasa berbuat taat, dan seorang anak kecil yang meninggal.
jawaban guru beliau ini tidak memuaskan, maka beliau katakan, saya keluar dari Mu'tazilah sebagaimana saya keluar dari baju ini. Sejarah itu berulang. Maka datanglah Abu Hasan al-Asy'ari memberikan titik temu antara pendapat sebelumnya kalangan salaf dengan pendapat Mu'tazilah. Berkembanglah pendapat itu yang kita kenal sekarang dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berkembang sampai hari ini. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat maghrib, Aisyah dan pengajian yang dimuliakan Allah, karena waktu pula sudah tiba saatnya kumandang azan Aisyah. Demikian pengajian kita, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marja'una wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin rabbal alamin. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.